Perkenalkan saya Ibu Ngadinem, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan diseminasi atau pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Senin 5 September 2022 di ruang AFA 1 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada kegiatan diseminasi ini, saya mengundang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Yogyakarta. Berikut adalah rekaman video pelaksanaan diseminasi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi modul yang akan disampaikan oleh Ibu Ngadinem. Bapak Ibu, sebelumnya kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta, kemudian presentasi atau penyampaian materi oleh Ibu Ngadinem, tanya jawab lain-lain, dan kemudian yang terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama agar nanti acara berjalan dengan lancar dan baik. Pembukaan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya ini nanti sambutan dari pihak sekolah, kemudian kami persilakan kepada Ibu Siti Hajarwati SPD MPDSI untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, di ruang AFA 1 SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk mendengarkan bersama diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif PGP Angkatan 5. Ya. Ini adalah momen pertama setelah adanya program penggerak di Kota Yogyakarta ya. Karena seperti kita tahu bahwa guru penggerak kemudian juga sekolah penggerak itu angkatan 1 tidak membolehkan Kota Yogyakarta untuk bisa ambil peran ya. Kemudian baru kalau itu sekolah penggerak angkatan 2 kita diberi kesempatan untuk mendaftar dan alhamdulillah SMA Negeri 6 Yogyakarta masuk dalam kategori lolos sebagai sekolah penggerak. Demikian juga untuk guru penggerak kita mulai diperbolehkan Kota Yogyakarta itu mulai angkatan 5 dan 7. Keduanya baik angkatan 5 dan 7 itu SMA Negeri 6 alhamdulillah berperan dan guru itu kita masih menunggu yang angkatan 5 ini kemarin yang lolos sampai wawancara itu 2 yaitu Bu Nadine dan Bu Irma ya, alhamdulillah kami pada akhirnya yang sebagai calon guru penggerak mengikuti diklat guru penggerak itu Bu Nadine. Nah di angkatan 7 kita daftar berapa banyak itu? Bapak Ibu ada di dalamnya 19 ya, yang sampai tahap wawancara ini ada 4, benar ini? Oh 3 ya, Bu Indiani serta Pak Eko. Masih menunggu pengumuman angkatan 7 siapa yang akan lolos. Saya tidak khawatir keterangan guru
Karena ada yang bilang kan apa guru penggerak terus sekolahnya saya ngurusin sopo ya. Maka hari ini kita akan mendengarkan dulu dan alhamdulillah ada guru pendamping satu Bu Regina, dan nanti dengan begitu SMA Negeri 6 makin bisa menjawab tantangan zaman. Karena seperti Mas Menteri bilang 10 tahun maka mestinya kurikulumnya memang harusnya berubah dan kita siap untuk berubah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana budaya positif harus ditegakkan di kelas agar seluruh siswa dalam kelas itu dalam skop kecil itu mampu secara ikhlas untuk membuat perubahan dalam diri mereka dan mencerna ilmu dengan pimpinan seorang guru di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan diseminasi ini akan bermanfaat positif bagi kita semua dan kita insya Allah akan mendukung semua program budaya positif di SMA Negeri 6 mendatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur kepada Ibu Siti Hajawati yang telah memberikan sambutannya kepada kita untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu presentasi sekaligus pemberian materi yang akan disampaikan kepada yang terhormat Ibu Ngadinem MPDSI, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mei atas waktu dan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta, Ibu Siti Hajawati MPDSI, atas bimbingan dan kesempatannya sehingga saya diizinkan dapat berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 5 di Kota Yogyakarta. Ini angkatan yang pertama. Di SMA itu yang negeri ada 2, dari SMA 6 dan dari SMA 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Yogyakarta yang berkenan hadir, walaupun tadi agak terlambat karena ada kegiatan yang tidak dapat ditunda dalam kegiatan diseminasi materi PGP. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini yang saya undang adalah Bapak Ibu yang tidak master, jadi kebanyakan yang guru kelas 10 ataupun ibu-ibu BK. Karena semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sebagai guru dalam mengimplementasikan paradigma pendidikan baru, paradigma baru dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini adalah budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dari kalimatnya adalah budaya. Budaya itu mencakup tentang kebiasaan. Positif berarti kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan yang kita buat saat ini tidak baik? Belum tentu juga. Jadi kita akan mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif, kenapa itu penting kita wujudkan di lingkungan sekolah atau mungkin dalam lingkungan yang kecil dulu, yaitu di lingkungan kelas. Itu dengan latar belakang bahwa suasana kondisi positif itu sangat diperlukan dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi diharapkan dalam penerapan kurikulum merdeka, kita masih ingat pesan dari Pak Sumaryanto, P4TK Matematika, yang namanya kurikulum merdeka itu tidak berbasis dokumen. Maka modul RPP itu hanya sebagai acuan.
Jadi tidak dikejar-kejar dengan dokumen, tetapi kita dituntut implementasinya di dalam prosesnya itu seperti apa, gitu ya. Pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran berjalan tanpa adanya beban. Nah, ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu menumbuhkan lingkungan belajar. Jadi anak itu belajar tanpa beban, artinya senang melakukan. Siswa meyakini bahwa pembelajaran merupakan suatu kebutuhan. Suasana positif dapat membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Hal ini sangat penting karena karakter murid tidak hanya terbentuk dari faktor kognitif akademik saja, tapi dari lingkungan belajar. Dan ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan kita. Hasilnya itu adalah karakter Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta sekarang diberikan dalam jangka 1 minggu berubah, itu tidak. Jadi kita memang berusaha benar-benar menanamkan dari diri siswa. Budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Kembali ke keberpihakan kepada murid, yaitu kita menghamba kepada siswa. Menghamba kepada murid itu didengung-dengungkan sejak ada kurikulum merdeka. Ada 22 produk Kemendikbud, itu semuanya tujuannya adalah memerdekakan murid atau menghamba kepada murid, yang mendukung murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka ini adalah penumbuhan karakter di Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif? Budaya positif itu salah satu cara untuk menumbuhkan adalah adanya disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu di sekolah kita atau di kelas-kelas mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan, yaitu berisi tentang peraturan kelas, kesepakatan kelas, kontrak belajar. Tetapi saya yakin apa yang kita tuangkan, biasanya kalau saya di DC itu akan saya sematkan kontrak belajar. Tetapi ketika dulu-dulu itu saya membuat kontrak belajar itu sebagian besar itu ide dari saya, tuntutan dari guru. Jadi seperti itu Bapak. Apakah itu tidak baik? Apa itu hal negatif? Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita berusaha apa yang akan kita sepakati itu berasal dari siswa. Jadi anak itu diajak untuk menuangkan kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran fisika di SMA Negeri 6 Yogyakarta, khususnya dengan dinam itu seperti apa. Itu jadi keyakinan kelas atau kontrak belajar itu didapatkan dari siswa. Itu yang membedakan peraturan yang ada saat ini. Saya yakin sebagian besar kalau peraturan yang diberikan di kelas atau di sekolah itu sebagian besar itu sudah berasal dari satu pihak atau berpihak, dari sekolah atau dari siswa, dari guru. Maka diharapkan kita itu mendapatkan keyakinan kelas itu atau harapan-harapan itu dari siswa, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penegakan disiplin tanpa ancaman. Nah ini tantangan Bapak Ibu. Jadi saya juga baru belajar tanpa ancaman, tanpa hukuman. Apalagi sampai meninggalkan dendam ke siswa itu, wah itu apa ya? Benar-benar kalau sampai siswa itu kok dendam sakit hati kepada kita itu, menurut saya ini perlu kita kita belajar bersama lagi gitu ya. Jadi saya juga baru tahap belajar dan saya baru memahami sedikit-sedikit demi sedikit juga Bapak Ibu. Dan kekerasan yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Diharapkan dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensinya. Jadi diberitahu pemahaman konsekuensinya dari perilaku atau tindakan mereka jika melakukan indisipliner atau sadar diri. Jadi dia melakukan suatu salah itu tidak apa-apa, tetapi setelah salah itu dia menyadari.
memperbaiki itu tanpa ancaman, tanpa hukuman, tetapi sadar diri. Nah, ini bagus sekali kalau kita bisa menerapkan di Bapak Ibu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid melakukan sesuatu, tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang ini tidak langsung serta-merta akan kelihatan hasilnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah niat kita. Kalau saya meniatkan niat saya dari awal ketika saya sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak, saya berusaha untuk mengimplementasikan sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk menegakkan kedisiplinan positif itu sangat penting di sekolah kita. Itu karena ketika disiplin positif itu sudah tertanam ke siswa, maka secara otomatis akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika siswa itu sudah mampu menyadari melakukan konsekuensinya kalau indisipliner, kemudian paham atas posisi dirinya, itu akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan yang cukup banyak Bapak Ibu, yaitu bisa jujur. Jadi kalau ada siswa sampai berbohong itu bukannya kita itu terus membenarkan semua kesalahan anak itu, tidak. Jadi terus menghalau pada siswa, siswa salah tetap dibenarkan, itu tidak. Tetapi jangan serta-merta langsung, apalagi sampai siswa itu sakit hati, dendam, itu sudah perlu kita urai kembali disiplin positif yang kita berikan ke anak. Toleransi, kerjasama, tanggung jawab, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan itu yang diharapkan dengan menurut penerapan kurikulum Merdeka 22 program Kemendikbud, itu goalnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana terdiri dari 6 dimensi. Ini tidak perlu saya jelaskan karena waktu IHT kita sudah mempelajari 6 dimensi, kemudian ada 8 atau 9 elemen gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Langkah apa yang harus kita ambil? Oh, saya sudah tertarik ini, kok kayaknya menenteramkan. Karena apa? Kalau di saya itu paling mengajar itu yang paling tertantang itu di E8. Anaknya aktif-aktif, tapi saya paling senang. Padahal anaknya paling bandel-bandel, tapi saya malah paling senang. Karena apa? Anaknya itu tidak manut-manut, tidak. Jadi, tetapi ini justru malah memberikan suasana yang menyenangkan. Langkah apa yang harus kita ambil sebagai guru? Kita ubah dulu dari diri kita, mencoba dulu, diniatkan untuk mencoba dulu. Bagaimana caranya? Ini adalah cara yang sedikit saya lakukan. Ini sudah saya imbaskan ke Bu Inti Aminei. Jadi kemarin saya juga meminta Bu Mei, jadi tidak saya sendiri. Anak itu saya berikan kesempatan untuk menuliskan harapan. Sebenarnya ada itu, satu tumpuk itu. Harapan itu satu, terkait pembelajaran fisika yang diharapkan. Terkait pembelajaran fisika yang diharapkan, karena saya sebagai manajemen, saya kembangkan. Di hari kedua itu, sekolah apa yang diinginkan. Itu banyak sekali Bapak Ibu, nanti bisa dilihat masukan dari anak-anak. Itu keluar dari hati nurani. Insya Allah ini anak-anak tidak saya suruh menuliskan namanya, tetapi kelasnya wajib karena namanya keyakinan kelas. Artinya harus diyakini dan dipatuhi warga yang ada dalam kelas tersebut, karena saya baru berusaha mengimplementasikan di kelas. Nah, isi dari beberapa ini kontrak belajar atau saya berusaha disiplin positif yang akan saya wujudkan di dalam kelas pembelajaran fisika itu benar-benar berasal dari siswa. Salah satunya itu adalah
Kalau berkelompok bebas Bu. Nah seperti itu, bebas. Jadi dia tidak mau diatur-atur. Ini kelompok nomor 18. Ya kadang-kadang kita bebaskan. Tetapi harus dipertanyakan nyaman enggak. Nanti jangan-jangan ada teman kelompok lain. Jadi harus terjadi kenyamanan di antara beberapa kelompok. Setelah ini saya menyusun, mengelompokkan menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan namanya saja kan keyakinan, berarti harus dipercaya dan dipatuhi oleh warga kelas termasuk gurunya. Apa bedanya dengan kontrak? Kalau kontrak itu adanya yang di sini, kesepakatan kelas itu seperti ini. Tapi ketika sudah yakin, oh saya disiplin dan bertanggung jawab, itu namanya keyakinan kelas. Maka anak-anak waktu itu saya sanggup berdisiplin dan bertanggung jawab. Maka ini adalah usul-usul dari siswa. Kehadiran di kelas tidak terlambat. Sebenarnya ini terlambat di 10 menit tidak apa-apa, karena di NSS itu ditoleransi sampai 10 menit. Termasuk gurunya Bapak Ibu di sini. Pengumpulan tugas tepat waktu. Nah, ini jika berhalangan hadir menyampaikan izin kepada guru. Keyakinan yang kedua itu saling menghormati dan menghargai. Jadi tidak mengobrol saat guru menjelaskan, tidak bermain HP. Kemudian ada yang diizinkan minum Bu. Nah, ini nanti banyak, dan yang terakhir yang saya sorot itu yang di nomor 4. Kalau membuat kelompok dibebaskan, membuat kelompok tidak cewek-cewek, tidak cowok-cowok, tidak boleh mengejek teman, pinjam barang harus dikembalikan. Nah seperti itu kan menghargai Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kontrak-kontrak ini saya bentuk menjadi beberapa 4 poin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, tetapi benar-benar diyakini, maksudnya dipahami dan selalu diingatkan ke anak itu. Jadi diingatkan, jadi agar mereka itu melakukan menjalankan suatu peraturan itu dari dirinya, bukan karena faktor dari luar. Ini memang kalau benar-benar kita terapkan cukup bagus Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau membuat suatu kontrak belajar atau diawali dengan mendapatkan masukan dari siswa, itu akan berkutat dari apa yang mereka tulis itu untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Kalau kita pahami podo wae, aku maju limo dengan yang nggak pernah maju sama aja, nggak ada. Oh ternyata hal-hal kecil itu akan memenuhi kebutuhan dari si anak kita Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Nah kebebasan ini biasanya saya itu baru mengajar tapi anaknya brosor atau anaknya leye-leye. Itu jangan langsung kita cari dulu alasannya seperti apa. Karena itu memang masuk ke 5 dasar kebutuhan manusia. Kesenangan. Nah ini ketika siswa kita biasanya mencuri waktu-waktu untuk membuka WA. Kita aja kan kalau mengajar sering buka WA atau Bapak Ibu, walaupun WA-nya dari temanku ya sama sebenarnya. Jadi kesenangan atau kadang kita iseng membuka Facebook, itu juga nanti akan ditiru oleh anak-anak kita karena sama-sama manusia. Makanya ya Bapak Ibu. Nah ini sebagai guru untuk ketika mendisiplinkan disiplin positif tadi, mendisiplinkan dengan suatu aturan, itu kita itu bisa dikelompokkan menjadi 5. Posisi kita itu posisinya ada di penghukumkah, pembuat orang merasa bersalah. Penghukum itu kamu terlambat langsung menulis saya terlambat pelajaran fisika 100 kali ya, itu kan sudah hukuman. Atau sekarang suruh merangkum itu sebenarnya hukuman Bapak Ibu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah.
oh kamu itu kok terlambat, itu nggak kasihan kok sama ibu, sama orang kamu itu ya sudah nggak benar Bapak Ibu, karena itu menjadi orang itu merasa bersalah gitu ya. Kemudian teman ini pun juga kurang tepat Bapak Ibu. Misalkan oh kasihanilah ibu sudah capek-capek mengajar, kamu kok nggak memperhatikan kayak seperti itu Bapak Ibu. Pemantau ini apa lagi? Pemantau ini biasanya ini terlambat skornya 4. Mau cari pemantau terus terlambat 4. Terus tidak mengerjakan beliau 5. Nah, kita dikomulatif yang bingung siapa Bapak Ibu? Gurunya sendiri. Jadi itu adalah pemantau. Kita diharapkan yang kelima Bapak Ibu yaitu manajer. Mengelola suatu ketidakdisiplinan siswa kita akan justru menguatkan karakter si anak tersebut. Jadi ketika anak melakukan indisipliner, diharapkan apa yang kita berikan itu akan menguatkan karakter yang baik pada diri siswa kita. Nah ini 5 posisi kontrol: penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, yang paling dihadapkan adalah yang manajer. Karena apa? Kalau manajer itu kontrolnya dari diri, dan ini tidak instan Bapak Ibu. Sekarang langsung sadar itu enggak, tetapi kita berusaha sedikit demi sedikit yang namanya seperti kalau kita memahami agama. Itu kan kita sudah berapa tahun? 42 tahun. Saja kan belum sempurna ya Bapak Ibu, sama di sini. Jadi kita berasalnya itu kontrolnya dari diri siswa sendiri, menghargai diri sendiri. Nah ini contohnya hasilnya. Kalau menghukum, memberontak atau menyalahkan orang lain, berbohong. Nah ini itu karena biasanya kita sebagai penghukum. Kalau sebagai manajer itu kita diharapkan dapat menguatkan pribadi. Terdapat 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menyadarkan, menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Diharapkan anak-anak itu menyadari konsekuensinya ketika melakukan indisipliner. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Maka kenapa keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu perlu disusun di awal Bapak Ibu, karena untuk kembali ke siswa, untuk menagih kembali kira-kira kalau kamu seperti ini mana yang kamu cederai, mana keyakinan kelas yang kamu khianati, seperti itu nih. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah cara menstabilkan identitas. Nah ini pernyataan guru. Ini bukan artinya membenarkan kesalahan loh Bapak Ibu. Jadi ini menstabilkan identitas itu membombong siswa, tetapi jangan sampai membenarkan bahwa yang dilakukan itu benar. Nah, itu yang menjadi tantangan Bapak Ibu. Ini kalau waktu saya diklat itu namanya coaching. Coaching itu mengatasi masalah, justru yang mencari masalah, yang menentukan solusi itu dari siswa yang bermasalah sendiri. Gitu ya. Ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Artinya anak itu dilereng gitu. Dilereng gitu. Orang semua. Jadi anak itu udah. Jadi harusnya distabilkan dulu di tangan. Kamu tahu dia akan itu seperti ini. Ini kalau kita paham. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan. Membantu siswa mengenali basicnya, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ditanya, kamu kok melakukan kesalahan itu pengennya apa sih? Jadi mencari akar permasalahannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Pokoknya ini akar masalah itu terurai di sini di tahapan kedua. Kemudian yang tahapan ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu tadi, kalau saya kemarin mengambil kasus, saya tunggu ada tugas sampai 3 tugas, padahal baru
satu materi itu tidak mengerjakan, berarti kan sudah bertumbuh. Dan saya biasakan di setiap pertemuan itu pasti saya menanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Ya Bu, nanti. Akhirnya saya jadikan sebagai praktek untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu itu, keyakinan mana yang kamu belum laksanakan? Oh ya Bu, saya kurang tanggung jawab. Nah, kamu kenapa? Tadi di step kedua, kamu kok justru malah sering bermain HP? Nah, seperti itu. Bermain HP di dalam kelas itu keyakinan mana yang kamu belum laksanakan seperti itu, yaitu menghormati teman, menghargai teman, menghargai guru. Seperti itu Bapak Ibu, nanti dapat dilihat di YouTube saya yang belajar IT. Itu adalah praktek segitiga restitusi. Kami melaksanakan pendampingan ke, sebenarnya ada 2 siswa, tetapi saya mengambil 1 siswa. Ini adalah terlambat mengumpulkan tugas dan bermain HP saat pembelajaran. Mungkin mengatakan Bapak Ibu, presentasi dari saya sekedar sharing. Saya pun juga baru berusaha, mungkin dari tahapan 100 saya baru di tahapan 1 untuk mencoba menatapkan hati untuk berusaha melakukan suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja Bu Mei, saya kembalikan waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dari biasa sekali memberikan kita pencerahan dan pemahaman bagaimana menjadi guru itu sebenarnya harus menjadi manajer, kemudian sebisa mungkin kita membuat keyakinan kelas. Jadi di awal itu sudah ada konsensus dengan anak-anak. Terjadi ketika beberapa hal terjadi maka akan ada konsekuensi yang sudah diketahui. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi berikutnya yaitu tanya jawab Bapak Ibu. Jadi monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dijawab, kami persilahkan. Bu Indah, monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya. Ini juga baru meraba-raba, ternyata setelah mengikuti apa yang disampaikan Bu ini kok terlalu sangat menarik bagi saya pribadi. Tentang kedisiplinan yang konsep positif, perbuatan positif. Ini agak menyimpang mungkin bunga yang ingin saya sampaikan karena memang baru nih. Jadi kalau saya usul mengaitkan dengan pembelajaran, ya ada sebagian yang sudah bisa saya tangkap, saya kaitkan dengan pembelajaran saya. Ini yang pertama yaitu mengenai pembagian kelompok. Nah, yang disampaikan Bunga tadi kan kita mengikuti alur anak, bahwa kita tidak bisa memaksakan diri untuk membagi kelompok. Selama ini kan yang sudah saya lakukan agar anak tidak memilih teman sesuai dengan semua ada risikonya ya Bunga. Kalau kita mengikuti enjoy-nya anak, ya anak akan bahagia jika ia akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Artinya ketika dia melakukan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru, mungkin dia akan merasa aman, bahagia, nyaman bersama kelompoknya. Tapi efek di lain itu menutup kemungkinan anak akan berbuat yang pilih-pilih, dalam tanda petik nek orang kalau duit orang gitu. Nah, selama ini yang untuk menghindari itu yang sudah saya lakukan adalah dengan acak. Jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu, tapi akan saya senantiasa rolling dengan
bisa berhitung, bisa dengan menyebutkan huruf alfabetis, sehingga kelompok A akan, dan itu akan mobilitasnya berganti-ganti. Kelompok tiap kali ada tugas akan berpindah kelompok seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Bunga, maaf ini agak keluar memang. Ketika kita mendapati siswa yang kritis, maaf sekali, maaf, ini agak keluar dari konteks, tapi saya masih berpegangan pada kata berpikir kritis, gitu ya. Jadi ini kebetulan ada satu konteks yang memang beberapa hari yang lalu terjadi, dan kalau menurut saya dari kata kritis ya Bunga, ada beberapa yang menyikapi mungkin gitu ya, anak ini terlalu berani. Kalau kita sebagai guru tidak bisa menerima bahwa ya inilah suara anak-anak begitu. Ini berkaitan dengan logo sekolah, maaf sekali. Ini sebenarnya agak menyimpang, tapi ini salah satu yang saya angkat adalah berpikir kritisnya si anak seperti itu. Karena apa? Karena terjadi di satu angkatan dengan logo yang berbeda. Kemudian dia menyampaikan karena kekritisannya, akan tetapi dengan bahasa yang kurang enak mungkin itu disampaikan kepada kami. Kalau saya menyikapinya, ini adalah wujud dari kata kritis yang disampaikan Bunda tadi. Apakah ini jika nanti akan kita terapkan pada siswa akan dalam tanda petik guru merasa dikurang ajari dalam tanda petik itu yang kedua. Yang ketiga Bunga, yang sudah jadi hubungan yang yang ketiga ini mengenai hukuman Bunga. Nah, ini hukuman yang apakah ini hukuman yang sudah saya terapkan itu bentuknya hukuman tekanan atau apa, yang jelas bukan dengan nada marah, bukan dengan nada yang tapi suatu ketika memang saya pernah marah juga mengenai kata anak-anak yang suka berkata kotor. Itu di 10-8 juga pernah terjadi seperti itu. Jadi delala kok sarapannya esok-esok perempuan dengan miso itu, terus kemudian saya panggil anak itu, kemudian saya minta untuk sesuai dengan keyakinannya Ibu. Kebetulan saya sudah mendapati yang non-muslim dan muslim. Kalau yang muslim saya suruh ambil air wudhu, kemudian saya minta untuk sholat tobat atau sholat duha begitu. Itu pilihannya. Nah, kemarin ada kebetulan yang non-muslim saya suruh untuk sesuai dengan keyakinannya untuk meminta ampunan. Apakah itu juga dapat dikatakan sebagai hukuman yang berupa tekanan? Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas responnya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Indah yang sudah memberikan pertanyaan dan pengalamannya yang luar biasa. Kepada Bunga Dinem, kami persilakan untuk menanggapi. Terima kasih Bu Indah Yati atas pertanyaan. Di sini kita belajar bersama ya. Untuk terkait kelompok, sebenarnya tujuan dari kelompok itu adalah sesuai kenyamanan. Tetapi ketika kenyamanan itu kok membuat suatu geng, berarti kan di situ akan mencederai adanya tidak saling menghormati dan menghargai. Kenapa dia tidak mau berkelompok dengan teman si A? Berarti ada sesuatu yang membedakan. Berarti dia mengadakan suatu jadi tidak menghargai sesama teman. Jadi kalau saya berbagi kemarin itu kelompok itu kadang-kadang kita bebaskan, tapi tidak selamanya terus dibebaskan juga tidak. Jadi kadang-kadang kita bebaskan. Untuk kalau biasanya saya pertama itu saya bebaskan, akan saya mengetahui seberapa dia membentuk geng. Justru itu ketika saya bebaskan itu dia akan tahu, oh ini si A ini mesti berkelompok dengan si ini. Maka pertemuan berikutnya yang kita usahakan, tetapi dengan anak tersebut melakukan pembagian kelompok
kelompok itu diberi kesadaran. Anak-anak, kemarin kita sudah berkelompok sesuai dengan kebutuhan, sesuai kenyamanan kalian. Misalkan si A dengan si B. Tapi coba kita akan saling menghargai karena teman kita itu sama kedudukannya. Kita belajar bersama, memahami bersama. Nah, kita bentuk kelompok dengan metode menyebutkan alfabet. Kira-kira anak setuju atau tidak? Jadi kita tawarkan, tidak semata-mata apa yang akan kita lakukan itu doktrin dari ide guru. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu menawarkan terlebih ke guru, itu kelihatannya akan lebih nyaman. Kata Mbak, jadi tidak harus apa, pokoknya hindari semua ide itu dari guru. Apalagi kita itu sudah muridnya SMA nih Bapak Ibu, jadi sudah cukup dewasa untuk diajak. Kemudian yang terkait tadi logo, saya sangat setuju kalau anak itu tidak kritisnya itu sangat bagus karena itu masuk ke apa yang akan kita harapkan dalam profil pelajar Pancasila. Siswa yang kritis itu memang kita harapkan itu harus muncul di murid-murid kita. Tetapi ketika dia mengutarakan, menyampaikan kekritisannya itu apakah sudah benar? Gitu. Misalkan menyampaikannya kan harusnya ada jalur yang lebih sopan. Misalkan disampaikan ke Bu Indayati. Begitu juga kita Bapak Ibu. Ketika ada teman yang melakukan kesalahan, jangan di-block up di WA dulu seperti itu. Jadi kritisnya itu sangat benar. Tetapi bagaimana cara untuk mengutarakan atau menyampaikan kritisnya itu yang kita sampaikan ke siswa. Kemarin kami menyampaikan seperti ini. Kira-kira kamu nanti kalau menyampaikan di grup dari ketawaan temanmu, malah justru terjadi bullying. Maksudnya membuli siapa? Sekolah. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian memang mencintai sekolahmu, menghargai sekolahmu, sampaikan kekritisanmu itu dengan benar. Kita sebagai guru mengarahkan. Nah mungkin jalurnya itu yang tahu kita, gitu loh Bapak Ibu. Mungkin siswa dari awal ketika kalian menjumpai apa yang tidak nyaman, ada yang keliru di sekolah, sampaikan ke jalur yang benar. Siapa yang kamu pahami? Pertama wali kelas, sampaikan ke wali kelas. Nanti insya Allah nanti wali kelas menyampaikan ke yang lebih berwenang. Terus yang ketiga, hukuman. Hukuman suruh sholat. Kalau itu masih ada hukuman, jangankan hukuman, ancaman, hukuman imbalan itu tidak diharapkan Bapak Ibu. Maksudnya, ya walaupun itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita ajak, kita pulang jam 5 karena nunggu presensi. Coba nggak di presensi jam 2 habis pulang pergi. Nah, seperti itu kan adanya ancaman, ada hukuman, nanti TPP-nya ada seperti itu. Itu kan kita masih berbasicnya itu ke hukuman, kemudian ke aturan. Nah, tetapi ketika kita melakukan itu dari hati, dari diri kita, diharapkan itu dari diri siswa. Misalkan ketika kamu mengumpat, nah siapa yang dirugikan? Misalkan orang lain tidak nyaman. Orang itu kalau tidak terbiasa mendengar kata kotor itu, itu risih dan dia mungkin bisa pusing gitu kan, yang tensinya tinggi itu. Kalau biasanya itu saya mendengar tidak kata-kata tidak bagus langsung pusingnya. Itu berarti tidak menghargai teman. Ditekankan ke situ. Rugikah kamu? Nah itu jelas di agama. Konsekuensinya, nah sekarang sholat duha, kabuin 20 rakaat, besok mengumpat lagi. Nah berarti itu tidak diharapkan Ibu. Jadi yang diharapkan sadarkan dirinya. Memang itu tidak mudah, Bapak Ibu, saya pun juga baru tahap belajar. Jadi diharapkan yang dirubah itu dari dalamnya pelan-pelan, karena kita harapkan ini pun hasilnya itu tidak, tadi sudah dari awal saya katakan ini tidak mungkin sekarang kita terapkan jangka sehari, 2 hari, 2 bulan itu berubah. Jadi mungkin paling cepat ya 3 tahun ketika mereka selama proses di pembelajaran di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan
Mungkin mohon maaf kalau saya terlalu teoritis, tapi saya mencoba apa yang saya lakukan, saya pahami ini saya terapkan dalam pembelajaran fisika. Perkataan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Ngadinem yang sudah memberikan tanggapan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Oh Pak Han, monggo Pak Han, silakan. Ada, tapi saya mau WA sama Bunga. Oh, jadi sudah Pak? Nggih. Oh Santri, oh nggih, monggo. Dipersilakan. Bapak Ibu. Oh ya. Nggih, matur nuwun nggih. Ya, sanggup. Ya. Ibu mau menambah Bu? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kita dengarkan hal-hal yang menarik dari kegiatan CGP ya, dan ini adalah pengimbasan kepada kita semua. Kalau kita pelajari, maka sebenarnya itu sudah saya pelajari bersama antara saya dengan Bunga terkait dengan kucing. Dan itu setelah temuan itu kita mencoba mempraktekkan memang angelepol yang budaya. Karena jiwa kita adalah jiwa kita sebagai guru tipe-tipe sebelumnya. Gitu? Ya, tipe-tipe sebagai penghukum. Kita punya puasa. Puasanya apa? Memberi nilai. Gitu ya. Nah, maka dengan memberi nilai, baik itu nilai akademis maupun nilai karakter, maka itu kita gunakan untuk menghukum siswa. Tentu nggak salah karena kita belum tahu, ya. Maka ibu dan bapak dua, saya memang kita perlu belajar dengan paradigma baru seperti yang ada ini. Karena sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya lakoni, sejauh yang saya pahami, memang kita harus belajar dan belajar untuk bersikap seperti apa yang diharapkan sebagai manajer. Ini tidak akan bersinergi positif di SMA Negeri 6 kalau yang menempatkan diri sebagai manajer itu kalau hanya satu orang, benar nggak? Orang netek, yang satu bijak, yang lain hukum, ya efeknya akan sama. Maka menurut saya memang ada sebuah gerakan yang kita mencoba untuk paling tidak mulai belajar untuk menjadi guru sebagai manajer. Itu tuh ya. Jadi menurut saya memang ini harus kita imbaskan ke dalam diri kita, menjadi karakter kita untuk nantinya bisa menginspirasi siswa untuk berkarakter tanpa karena kita punya senjata untuk menghukum mereka, gitu ya. Sekali lagi saya juga sedang belajar, termasuk pemateri ini juga sedang belajar. Mari kita saling mengingatkan untuk mengarah ke arah sana. Walaupun tidak mudah saestu, karena yang kita bina dalam satu waktu 45 menit kali 2 itu biasanya 36 orang. Kita selalu berteori, kita bisa seperti itu asal yang kita hadapi 2 atau 3 orang. Tapi coba kita kilas balik ke rumah, kadang-kadang kita juga belum bisa menjadi orang tua sebagai motivator. Ancamannya rata kayak sangu loh. Biasanya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bukan terletak pada berapa yang kita layani, tetapi pada niatan kita untuk berubah, membuat paradigma baru. Saya kira itu, ya, monggo kita mulai dari diri kita untuk SMA Negeri 6 dan untuk siswa-siswi SMA Negeri 6 Yogyakarta. Saya kira begitu Bu, bukan pertanyaan tapi penegasan saja untuk saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Oh ya. Akhirnya. Ya, silakan Pak. Monggo. Jadi terima kasih waktunya. Terhadap yang dilakukan dengan siang ini saya sangat senang ya. Artinya begini,
ada gitu. Kemudian kalau boleh saya usul nanti yang ke depannya di tahun depan dan mungkin ya atau semester depan, lebih baik menurut saya proyek itu mengiringi, bukan di blok di belakang, karena mungkin karena depan kita persiapannya juga masih baru sehingga karena menurut saya sih teori yang diteorikan dengan yang dipraktekkan di proyek itu profil pelajarannya itu akan saling mengiringi sebetulnya gitu loh, sehingga prosesnya itu evaluasinya itu bisa kita lihat perkembangan anak itu dengan proyek ada enggak, tanpa proyek ada enggak, itu menurut saya efektif kalau ada proyeknya gitu. Mungkin loh ini baru bayangan saya. Terima kasih, itu aja Bu. Ya. Terima kasih Pak Har sudah memberikan pemahaman dan bayangannya. Nah, Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, akhirnya selesai acara diseminasi modul 1.4 dengan judul Budaya Positif Program Guru Penggerak Angkatan kelima ini. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan semoga kita semua semakin bisa mentoleransi kondisi peserta didik kita yang sangat diferensial. Bapak Ibu, di penghujung acara pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Muslim saya hantarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian paparan aksi nyata saya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya.